Ya, saya lanjutkan dialognya segmen terakhir. Tadi di dialog yang sebelumnya saya pikir kita semua sepakat bahwa Mas Gibran tentu punya magnet politik yang besar karena sejumlah faktor, tidak hanya karena sosok muda wali kota, tapi juga karena ada faktor putra dari Presiden Joko Widodo juga. Nah, dengan fakta itu Bang Deddy Sitorus, kalau kemarin saja ketika ada pertemuan dengan Pak Prabowo, PD Perjuangan memanggil dan melakukan klarifikasi, meskipun tidak memberi sanksi pada ujung-ujungnya. Apakah dengan tadi ya pesan-pesan bahwa hati-hati dengan manuver politik dan lain sebagainya, juga dengan background bahwa Mas Gibran ini punya magnet politik yang besar, apakah PD Perjuangan akan membatasi ruang gerak atau seperti apa ke depannya? Ya, kita harus mengakui bahwa seperti yang dikatakan oleh Sekjen bahwa bagaimanapun Pak Jokowi dan keluarganya adalah gula-gula dalam kontestasi politik yang pasti akan mengundang banyak semut gitu. Itu tidak bisa dihindari bahwa mereka juga adalah bagian dari epicentrum politik, yes, kita akui. Tapi kami kan punya standar sendiri gitu ya. Standar itu dalam mengatur bagaimana kader kita itu ketika sebelum keputusan partai dibuat, maka semua bebas melakukan atau menggunakan hak demokrasinya dengan koridor peraturan organisasi, tatib, dan kode etik yang ada. Tapi ketika keputusan DPP partai sudah diambil sebagai kader, tentu harus tegak lurus dan loyal. Saya kira Gerindra juga begitu, partai-partai yang lain juga begitu. Karena soliditas adalah hal yang sangat penting bagi partai politik manapun. Dan dengan penjelasan Gibran kemarin, kita melihat DPP percaya, ya, kita menghargai beliau orang yang jujur, anak muda yang tidak mungkin ngapusi gitu ya, yang nggak mungkin cuma ngibulin gitu ya, ya kita percaya dan tentu tidak ada sanksi apapun gitu. Tapi bagi PDI Perjuangan tegas gitu ya, kita meletakkan segala sesuatu pada tempatnya gitu. Dan kalau kita lihat sendiri kan sejak salat Id, sholat yang Lebaran kemarin, Pak Ganjar sudah kembali ke habitatnya sebagai gubernur dan menggunakan Sabtu dan Minggunya untuk menyapa rakyat di seluruh Indonesia gitu ya. Saya kira itu terus jalan dan kami berpolitik dengan keyakinan tidak saja bahwa dalam membangun peradaban politik itu kita juga punya marwah, martabat, punya adab gitu ya. Dan negara kita ini kan bukan negara liberal kayak Amerika dengan sistem parlementer di mana koalisi atau politisi bisa dengan sebegitu mudah kalau apalagi pada tingkat-tingkat di mana seharusnya menjadi contoh bagi yang lain gitu. Karena kan berpolitik itu kan membangun peradaban gitu. Ya. Jadi kami tidak mau masuk dalam jebakan berhalusinasi bahwa Pak Jokowi dan keluarganya akan memiliki dualisme atau katakanlah bermain dua kaki atau apa gitu ya. Karena kami menganggap Pak Jokowi dan keluarganya sebagai keluarga Jawa yang memegang adab dan tata krama yang cukup tinggi dan konsisten. Lihat saja bagaimana Gibran bertemu DPP partai begitu hormat dan mengaku sebagai anak muda gitu ya. Dan DPP juga hanya memberikan nasihat-nasihat bagaimana negara ini penuh gejolak dalam setiap tikungan sejarah gitu. Dan bagi anak muda seperti Gibran, saya kira hal-hal seperti itu sangat perlu dan sangat baik. Sehingga ya, kalau dia memang konsisten berada di PDI Perjuangan, konsisten dengan ideologi partai dan program-program partai, saya kira tidak ada masalah. Gibran mau ketemu Pak Menhan Prabowo silakan, mau ketemu Anies juga silakan gitu ya. Tapi koridornya jelas bagi kami dan tentu jika ada hal-hal yang di luar daripada koridor itu tentu partai akan mengambil sikap yang tegas. Karena di pertemuan kemarin juga ada deklarasi relawan begitu ya, relawan Jokowi Gibran mendukung Prabowo, ini yang mungkin akhirnya menjadi cukup ramai diperbincangkan Bang Deddy. Ya, suatu peristiwa itu kan bisa diletakkan dalam bingkai tergantung siapa yang membingkai ya. Jadi kalau bingkainya memang mau diproyeksikan sebagai satu pesan atau opini ya silakan gitu ya. Untuk itulah kan klarifikasi dari Pak Gibran sudah membantah semua itu.
Dan kita tahu bahwa relawan yang datang itu kan mayoritas juga aktivis partai politik. Ya. Mereka juga bagian dari relawan-relawan yang ikut memenangkan Pak Gibran dalam kontestasi wali kota Solo gitu. Ada aktivis Gerindra di situ, ada aktivis Golkar di situ, ada aktivis P3 juga, PKB juga, banyak di situ. Jadi mungkin kesempatan itu ya terjadi pada satu tempat, tetapi kita harus menempatkan Gibran sebagai anak muda yang punya rasa ekupakeu, ada orang tua yang menjadi katakanlah sahabat, teman seperjuangan di pemerintahan, ya sebagai orang muda, orang Jawa, hal yang sangat normal datang bertemu. Dan kabarnya nanti ada pertemuan juga, dibuat pertemuan antara Pak Ganjar dengan Mas Gibran. Ini untuk tandingan atau bagaimana nih, Bang Deddy? Tidak ada pertandingan dengan bertemu Gibran, gitu ya. Tetapi Gibran tanpa diseru pun sudah ditugaskan oleh Ibu Megawati sebagai kader, terutama memegang jabatan publik yang tentu punya banyak pengikut, followers, gitu ya. Tentu sudah diperintahkan kita begitu tim 21 April Ganjar ditetapkan, kita semua diminta bergerak. Jadi kalaupun terjadi pertemuan dengan Ganjar atau dengan siapapun DPP partai, itu adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab kita sebagai kader partai. Jadi janganlah kemudian di framing lagi bahwa oh ini karena untuk menandingi ini itu. Kita ini Mas berpolitik dengan keyakinan Mas. Bukan kita bergerak bukan karena orang bergerak, tapi karena memang harusnya kita mengalir bagai air untuk berjuang mencapai tujuan kita. Bang Kodari, bagaimana menurut Anda PD Perjuangan dengan magnet politik gula-gula yang tadi disebutkan terhadap Mas Gibran dan juga keluarga Pak Jokowi? Tentu banyak yang punya kepentingan, tapi di sisi lain tentu harus menjaga kader sendiri. Ya, PDI Perjuangan partai yang sangat beruntung ya, karena punya kader yang populer, yang dijadikan referensi dan menentukan arah perpolitikan begitu. Banyak sekali yang menjadi kader di PDI Perjuangan yang punya pengaruh yang besar ya, terutama Pak Jokowi, kemudian Mas Gibran dan Bu Mega, tentu saja Mas Ganjar sendiri sebagai calon presiden. Tetapi ya balik lagi tadi, para pihak ini kan berkontestasi dan Pak Jokowi sendiri dan keluarga saya lihat memang juga punya pemikiran, punya pertimbangan, dan punya relasi-relasi sosial politik yang juga tidak sederhana, seperti politik Indonesia sendiri kan memang kompleks ya, multipartai, tokohnya banyak, begitu. Jadi ya semua proses-proses politik akan berjalan dan akan terjadi perebutan makna, katakanlah begitu di sana, dan perebutan makna yang paling besar selalu pasti akan ditujukan kepada tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh yang paling besar. Perebutan makna ini antara siapa dengan siapa, Bang Kodari? Antara semua calon, ya, antara semua partai, semuanya berebut makna, dan makna itu yang kemudian nanti akan menentukan siapa yang menang, ya. Misalnya dari pihak oposisi atau dari kubu Anies Baswedan berusaha membentuk makna bahwa pemerintahan ini gagal dengan mengatakan misalnya jumlah jalan tidak berbayar yang dibangun jumlahnya lebih sedikit daripada jalan tol. Kemudian misalnya Pak JK mengatakan bahwa kita ini utang terlalu besar, habis uang untuk bayar hutang. Sementara dari kubunya Pak Jokowi, dalam hal ini Pak Ganjar dan Pak Prabowo, mengatakan bahwa pemerintahan berhasil, capaian sudah banyak, juga misalnya mengatakan bahwa ya jangan cuma lihat jalan raya, tapi juga lihat jalan desa, lihat juga pembangunan bendungan, lihat juga pembangunan bandara, misalnya begitu. Jadi ini semua adalah ruang kontestasi makna, begitu. Dan memang uniknya dan harus diakui bahwa di pemilu 2024 ini yang berada di tema kesinambungan atau tema keberlanjutan pemerintahan itu ada dua, yaitu ada ada Prabowo dan ada Ganjar gitu loh. Dan tentu saja sebagai keduanya sebagai kontestan ini akan berusaha mencari makna yang paling kuat
dibandingkan dengan yang lain. Ya ini ibaratnya dua sahabat dekat, dua teman dekat, dua partai yang dekat, ya tetapi dalam kontestasi kemudian kan ini adu lari cepat, kira-kira begitulah. Adu cepat, termasuk adu cepat untuk mendapatkan pengaruh Pak Jokowi, Bang Kodari, sehingga perlu Pak Prabowo datang ke Solo bertemu Mas Gibran atau bagaimana? Oh iya, mencari makna seluas-luasnya dan secepat-cepatnya. Saya lihat Pak Prabowo pada hari ini kan luar biasa intens ya, keliling ke sana kemari, bahkan dengan Pak SBY sekalipun yang jarang-jarang ketemu atau tidak bertemu selama ini, akhirnya ketemu juga begitu. Itu kan berusaha mencari ruang-ruang baru, bahkan di ruang-ruang yang sebetulnya dalam tanda kutip dianggap tidak mungkin begitu. Jadi kalau Pak SBY aja didatangin, apalagi Gibran. Nah, kira-kira begitu penjelasannya. Bagaimana Bang Habibur Rahman? Ini adu cepat, adu pengaruh makna, termasuk juga Pak Prabowo yang belakangan rajin safari politik. Ya, seperti disampaikan Pak Prabowo, kami juga sampaikan ya bahwa kami, ya Pak Prabowo keliling ya, baik sebagai Menhan maupun sebagai Ketua Umum Partai Politik itu adalah suatu hal yang biasa ya, dan itu memang merupakan bagian dari ikhtiar politiknya Pak Prabowo dengan tetap memegang nilai-nilai adab ya, dignity, kehormatan ya, dan etika ya, sehingga apa yang terjadi ditafsirkan misalnya di Solo tadi ditafsirkan macam-macam, itu kan nggak bisa kita tentukan orang menafsirkan apa ya. Pak Prabowo bertemu dengan Pak Gibran tidak ada yang salah, baik dalam kapasitas sebagai Menhan, dalam kapasitas sebagai ketua partai, dalam kapasitas sebagai sahabat. Pak Prabowo ya bertemu sama pihak-pihak yang menyampaikan dukungan juga tidak ada masalah, dan kritik itu juga kadang itu di dinamika lapangan yang tidak ada yang salah juga gitu kan. Orang datang menyampaikan dukungan dan tidak mungkin kami tolak. Kalau ada orang menyampaikan dukungan ya, kita juga sulit mendeteksi ini orang dari mana dan lain sebagainya. Kalau orang menyampaikan dukungan dengan baik-baik, tentu kita akan terima dengan baik-baik. Gitu. Tapi Anda sepakat tadi dikatakan Bang Kodari bahwa ini tengah adu cepat sebetulnya antara para capres termasuk Pak Prabowo. Semua pihak namanya kampanye, namanya lagi dalam kontestasi politik. Kan kita tentukan semua melakukan ikhtiar bagaimana masing-masing meningkatkan elektabilitas ya, meyakinkan dan memastikan ya poin-poin kemenangan ke depan. Jadi artinya mengakui juga bahwa ini dalam rangka kampanye, dalam rangka pilpres begitu ya, Bang Bukan. Ini secara umum. Halo bos. Ya. Maksud saya kunjungan Pak Prabowo ke berbagai daerah secara umum, gitu loh. Oke, secara umum. Bang Deddy Sitorus, ada tambahan dari Anda? Ya sekarang sudah mulai berebut pengaruh, berebut kecepatan begitu ya, termasuk dalam melakukan manuver dan mungkin safari politik. Ya saya kira tidak bisa dihindari. Semakin mendekat waktu untuk pendaftaran, tentu eskalasi politik meningkat. Semakin mendekat hari pemilihan, turbulensi politik akan semakin juga pesat gitu. Ya itu dinamika yang natural saja kalau menurut saya. Yang penting kan kita semua ini berpolitik dengan mimpi yang baik. Berpolitik dengan cara dan metode yang benar. Ya, kita berkontestasi dengan cara yang beradab. Saya kira tidak perlulah kita terlalu menarik ke sana kemari. Karena yang tahu apa dan mengapa itu kan sebenarnya orang yang melakukan. Kita ini kan hanya bisa melihat, mengamati, menginterpretasi dan menerima penjelasan. Selebihnya kan interpretasi kita aja. Saya percaya Pak Prabowo ke sana datang dengan niat yang baik. Kami percaya Mas Gibran sudah menjelaskan bahwa itu adalah hal yang dilakukannya juga dengan ketulusan ya, dan tidak ada niat beliau atau keterlibatan beliau dalam mobilisasi dukungan yang disampaikan oleh beberapa kelompok relawan pada kesempatan itu. Ya kita pegang itu semua karena pada akhirnya kan waktu adalah pengadil yang paling baik gitu. Mari kita lihat ke depan. Kita percaya karena sebagai sesama kontestan pemilu ya ini adu siasat kan namanya, kira-kira seperti itu. Oke, jadi tapi dalam adu siasat juga adu etika gitu kan. Itu makanya kemarin
Gibran dipanggil supaya tahu mana batas-batasnya. Oke. Soal pertemuan itu sudah clear, tidak ada masalah karena itu posisi beliau ya. Oke. Saya kira dari kami tidak perlulah diperpanjang lagi ya isu ini sehingga akhirnya malah membuat politik menjadi carut marut. Mari kita dorong supaya semua kontestan ini ya bicara Indonesia ke depan kayak apa sih yang mereka impikan gitu loh. Daripada kita membahas sebuah peristiwa, kenapa tidak kita bawa untuk membedah gagasan-gagasan yang lebih relevan untuk Indonesia setelah Pak Jokowi? Ya, oke. Jadi adu siasat dan juga adu etika, jangan sampai kemudian jadi tidak beretika ya Bang Deddy Sitorus? Ya, etika kan adalah fundamental dari peradaban kan. Tanpa etika maka peradaban kita akan kacau. Saya kira itu kan kita harus pegang teguh juga gitu. Sampai batas-batas tertentu kontestasi itu ada rambu-rambunya gitu ya. Kan itu kita juga harus saling perhatikan supaya apa? Supaya memang kontestasi ini membuat kita semua malah semakin lebih lebih beradab kira-kira gitulah ya. Peradaban politiknya lebih matang, lebih dewasa, lebih bersahabat gitu. Ya, seperti yang kemarin disampaikan oleh Mas Sekjen ya, Mas Hasto, bahwa politik yang beradab kira-kira begitu ya, Bang Deddy Sitorus? Ya, politik yang beradab untuk mendukung terjadinya peradaban politik yang memang lebih lebih baik buat semua, bukan hanya baik buat PDI Perjuangan. Ya. Karena apapun yang baik buat negeri ini pasti baik buat Gerindra, apapun yang baik buat Gerindra, mudah-mudahan baik juga buat semua kira-kira begitu. Bang Kodari, menyadari bahwa punya magnet politik yang kuat, yang tadi sudah kita bahas, kembali ke judul kita ya, magnet politik Gibran. Apakah setelah peristiwa kemarin dipanggil DPP PDI Perjuangan, menurut Anda itu sudah cukup sampai di situ bisa meredam, atau ke depan kita tidak bisa menghindari kalau ada manuver yang lain mungkin, atau adu cepat yang lain, adu siasat yang lain, adu strategi yang lain, Bang Kodari? Oh iya, pasti banyak dinamika ke depan ya, karena pemilunya masih bulan Februari tahun depan, dan bahkan sebelum bulan Februari itu ada pendaftaran pada bulan Oktober, dan bulan Oktober pun juga masih cukup lama begitu. Jadi saya kira masih banyak dinamika yang akan terjadi ke depan ya. Apa saja itu saya melihat bahkan ada kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga begitu ya. Seperti apa itu Bang Kodari? Ya, peristiwa-peristiwa hukum misalnya. Jadi iya, seperti kasus BTS ini kan kita nggak tahu ini seperti apa duduk perkara yang sesungguhnya. Kalau saya melihatnya masih katakanlah sebagai semacam permukaan gunung es saja ini gitu loh. Saya kira Pak Mahfud misalnya akan ke depan akan menjadi pusat perhatian yang luar biasa karena posisinya sebagai Menko PLT dan sudah diperintahkan untuk mengungkap ya 8T itu kemana larinya begitu. Jadi saya kira sih prediksi saya ini soal Gibran ini cepat selesai dan akan kembali ke laptop ini, maksudnya kembali ke BTS ini nanti. Dan tokoh berikutnya yang akan mempengaruhi dinamika politik Indonesia ke depan namanya Mahfud MD. Oh, gitu. Karena sudah mulai menguat di bursa cawapres ya, Bang Kodari? Ya, kebetulan di satu sisi memang dipertimbangkan juga karena latar belakang beliau, lalu kemudian wilayahnya, lalu senioritasnya. Dan pada hari ini ada satu variabel baru yang sangat luar biasa, yaitu adalah persoalan hukum. Dan ya balik lagi ya, mungkin saya salah ya, saya melihatnya ini baru sebagian kecil saja dari cerita yang sesungguhnya, dan cerita yang sesungguhnya ini akan punya pengaruh seperti bola bowling yang bukan bola bowling ya, seperti bola biliar yang disodok itu nanti mentalnya kesana kemari itu nanti, dan akan banyak bola yang kena kira-kira begitu. Tapi Bang Kodari, kembali ke Gibran, Anda meyakini bahwa akan selesai kembali ke laptop, Mas Gibran tidak akan kemudian dikait-kaitkan menjadi cawapres Pak Prabowo Subianto? Oh nggak bisa, saya nggak bisa menurut saya. Ibarat artis itu ya semuanya orang mau datang, ibarat kiai semuanya orang datang. Jadi kiai bukan pertanyaannya sebagai cawapres, bukan sebagai magnet. Saya nggak tahu kalau itu per hari ini kalau pegangan saya, kalau saya nggak salah ya, pegangan saya secara usia Mas Gibran itu belum memenuhi persyaratan, dan kalau bicara persyaratan
saya kan udah punya pengalaman memperjuangkan presiden 3 periode. Mentok di aturan main gitu loh. Ya, Jadi tapi kan aturan itu tengah direview. Saya anggap nggak ada gitu. Iya. Bang Kodari, tapi kan aturan itu tengah diajukan judicial review di MK. Loh, jangankan soal itu. Sekarang saya ini ditanya oleh teman-teman caleg ini ya. Teman-teman caleg dan dari macam-macam partai politik. Ngomong-ngomong yang datang ke saya juga teman-teman bukan cuma satu partai, macam-macam partai. Nanyanya begini, jadi Bang ini nanti gimana? Terbuka apa tertutup? Saya nggak tahu, cuma hakim MK sama Tuhan yang tahu. Gitu. Jadi goib ya, jadi wilayahnya goib. Goib itu kita nggak tahu gitu loh. Jadi ya jawabannya nggak tahu, mana berani ngomong gitu. Jadi ya bahkan persoalan yang sudah dibahas sekian lama aja kita nggak bisa menyimpulkan itu apakah ini akan tertutup, apakah ini akan terbuka atau ini akan kombinasi gitu. Oke. Jadi ya saya kalau belum diputuskan ya anggap aja nggak tahu. Gitu, artinya ada peluang bisa iya bisa tidak begitu ya, tapi masih tergantung dinamika politik. Oke lah soal itu. Ya. Terakhir ke Bang Habibur Rahman dan juga Bang Deddy Sitorus. Kata kuncinya di aturan hukumnya ya. Mungkin nggak mungkin itu kembali kepada aturan hukum. Oke. Gitu. Baik, Bang Habibur Rahman, ada aturan hukum yang mungkin saja ini bisa berubah. Apalagi kabarnya kemudian yang menggugat juga beberapa kepala daerah dari kader Partai Gerindra. Ya, pertama kami tidak cawe-cawe dan tidak tahu soal apa aturan tersebut. Tapi yang kedua, kami perlu juga menyampaikan, menegaskan kesepakatan kami dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hasto, oleh sahabat saya Bang Deddy Sitorus, bagaimana membangun politik di atas etika, di atas kehormatan, ya, di atas keikhlasan, ya. Baik Gerindra, apalagi Pak Prabowo. Kita tahu Pak Prabowo selama ini diidentikan sebagai orang yang sering dikhianati, orang yang sering dibohongi, ya, orang yang sering dicurangi, tapi itu tidak membuat Pak Prabowo menyerah, ya, tidak membuat Pak Prabowo tidak melanjutkan perjuangan. Yang paling penting adalah Pak Prabowo membuktikan bahwa Pak Prabowo bukan pengkhianat, bukan orang yang suka cheating, bukan orang yang melanggar etika dalam berjuang. Dan pemilu ini adalah satu kontestasi di mana perbedaan bukanlah permusuhan. Ya, jadi itu yang terus, jadi dinamika biasa, dinamika seperti ini dan mungkin bisa terjadi lagi ke depan. Yang paling penting kami sudah menyampaikan apa yang terjadi di Solo versi kami, ya, dan kita bisa menghadapi dinamika besok dengan kepala dingin, ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, Bang Deddy Sitorus, ada tambahan dari terakhir? Masih ada celah kalau dari aturan hukumnya seperti apa? Saya kira saya nggak perlu nanggapin itu, Mas. Kita tunggu aja tadi seperti kata Kodari, bagaimana nanti MK memutus, ya. Karena kan tidak hanya kader Gerindra, tapi juga PSI yang ikut juga mengajukan itu, ya. Jadi itu kita serahkan saja pada Mahkamah Konstitusi daripada berspekulasi. Saya hanya ingin mendoakan agar Pak Ganjar Pranowo, Pak Prabowo Subianto, dan Pak Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden semua sehat-sehat dan bisa memberikan kita menu-menu kemajuan bangsa untuk masa depan, karena kita ingin supaya bangsa ini keluar dari middle income country, ya, itu dan bonus demografi yang sangat besar ini. Siapapun nanti yang jadi presiden akan punya tugas yang sangat berat, ya, menyelesaikan apa yang sudah dikerjakan dan menyempurnakan apa yang belum selesai dari Pak Jokowi, dan sembari juga membawa kebaruan dalam visinya sesuai dengan pilihan fokus kebijakan dan karakter dari mereka masing-masing, siapapun nanti yang Tuhan izinkan untuk menjadi presiden di negeri ini. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak. Kita akan tunggu dinamika ke depan yang tampaknya menurut Bang Kodari akan ada banyak sekali kejutan-kejutan lagi. Pak Kodari. Terima kasih banyak Bang Habibur Rahman, Bang Kodari, Bang Deddy Sitorus. Terima kasih, selamat malam. Ya, sehat semua.